masih di Python series ya. Nanti kita akan membahas mengenai function ya. Kita akan membahas mengenai function yang nantinya akan kita running ya di dalam Python, atau kita akan mengetahui function di Python itu seperti apa. Nih kita bikin filenya dulu, fungsi.py, yang nanti bisa kita akan ambil. Nah, fungsi di dalam Python itu adalah define. Nah, kita akan menggunakan keywordnya itu adalah def ya. Jadi ketika kita akan membuat suatu function define, nah ini kita ketikkan dulu def-nya, terus kita namain nih, misalkan my function ya. Ini my function, bebas nanti misalkan mau dinamain apa, my function ya, pakai apa pak my function ya, nanti bebas mau di namain seperti apa. Nah ini bisa kita namain juga untuk pemanggilan hello gitu ya. Nanti kita akan buat suatu functionnya. Nah, ini jangan lupa ditutup kurung bukanya, lalu diakhiri dengan titik 2 setiap function yang ada gitu. Lalu isi functionnya kita akan masukkan, misalkan isi functionnya itu adalah print. Nih isi functionnya kita akan mengeprint suatu fungsi yang hello world gitu ya. Nah, nanti function ini nanti kita bisa panggil untuk sampelnya. Nah ini berarti yang nanti kita akan panggil itu hello-nya aja. Nah yang ke print adalah hello world-nya. Oke, kita coba panggil yang hello-nya aja, seperti itu yang jadi function-nya. Kita tinggal panggil dengan catatan di sini harus ada panggil. Seperti ini, kita save hello kurung buka kurung tutup, lalu kita masukkan. Maka secara otomatis yang terpanggil adalah hello world ya, define yang atas. Nah, itu fungsinya ya. Nah, nanti kita akan membuat contoh sebagai argumen di dalam function tersebut. Gimana caranya? Nah, kita misalkan ini kita akan olah menjadi suatu name ya. Nah, nanti name-nya kita akan tambahkan gitu ya, suatu referensi, misalkan Hello World Indonesia, Hello World misalkan Hello World saat ini Amerika, Hello World gitu, Inggris dan sebagainya. Nah, maka ketika def-nya ini sebagai fungsi dan ini nanti yang akan menjadi pemanggilannya, nah kita akan berikan yang namanya field ya, atau nama yang nanti akan disandingkan kayak gitu. Oke, kita berikan field name-nya apa gitu kan, misalkan hello, ini kita bilang sebagai salam. Hello kan salam. Ini kan salamnya. Berarti di sini, nah di sini kita hello-nya kita ganti. Nih, kita tambahkan apa? Ditambahkan field-nya ini gitu kan. Misalkan salam. Nah, ini ditambahkan dengan plus, maka kita buat suatu kata-kata yang nantinya bisa atau bisa juga dibalik ya. Ketika kan kita akan membuat hello world gitu kan, hello world Indonesia, hello world apa gitu ya. Nanti kita akan buat seperti itu, ataupun bisa juga posisinya di seperti ini, Indonesia, hello world gitu kan. Nanti pemanggilan functionnya ya, pemanggilan functionnya di sini kita akan membuat function yang dinamakan, misalkan ini ada isinya ya, Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini sebuah string, jangan lupa dikasih tanda kutip. Nah, maka nanti kita coba yang terpanggil itu adalah Indonesia sesuai dengan field yang ada di dalam function tersebut. Indonesia, hello world. Ini kita bisa olah bagaimana hello world ini berjalan dengan baik ya.
Terus kalau misalkan saya mau memanggil, tinggal kita panggil aja di sini hello lagi. Misalkan ya, kita masukkan dulu di sini, jangan lupa karena yang dimasukkan adalah string. Maka kita misalkan ini Itali gitu kan, nah, ini Liga Itali. Terus kita panggil juga hello. Nah ini panggil functionnya, kita tambahkan di sini adalah misalkan Inggris ya, Inggris dalam bahasa Indonesia. Seperti itu kita save, lalu kita masukkan. Nah ini akan terpanggil secara otomatis nih, Indonesia, Itali, Inggris, kayak gitu ya. Nah ini udah itulah fungsinya dari sebuah function yang bisa kita call seperti itu. Nah dimana ketika kita membuat suatu function yang kompleks, ya kita bisa menggunakan hal-hal yang seperti ini nih ya, ada field name-nya di dalam function tersebut. Jadi kita bisa gabungkan dengan nantinya seperti itu. Oke. Untuk function cukup ya. Ini dasar-dasar dari sebuah function, nanti bisa dikembangkan. Nah, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.